Yeah, came in 17. Damn. Oke, saat ini saya berada di Sultan Raja Hotel, tepatnya di lantai 2. Nah, video kali ini saya bersama dengan seorang perempuan cantik, asal Surabaya, Delisia. Halo, Aduh. selamat siang. Siap. Jauh-jauh dari Surabaya, Iya, benar. terus ke Kendari ya, terus melintas di Kolaka dan ujung perjalanannya di Kolaka Utara. Terus baliknya mampir lagi ke Kolaka. Kolaka. Perjalanan Kolaka menurut Delisia ini seperti apa? Lumayan lama dan lumayan mengocok perut ya. Berasa ke blender, Pak. Gitu ya. Mungkin nyangkanya pada saat dari Kendari ke Kolaka udah di sini nih tepatnya. Ternyata masih lanjut lagi. Lanjut lagi. Perjalanan masih jauh. Oke, Delisia. Masih banyak yang belum kenal, belum terlalu familiar, maka dari itu kita kenalan dulu. Yuk, ayo. Ya, silakan. Mungkin dari Delisia kita kenalannya dari apa ya? Singkat saja. Yang penting kena dan orang mendengarnya langsung, oh ternyata Delisia itu dari sini dan dia orangnya seperti ini. Silakan. Halo, aku DJ Delisia dari Surabaya. Aku sudah jadi DJ dari 2014. 2014. Terus sudah ya menjalani ini kurang lebih berapa tahun nih? 8 tahunan. 8 tahunan, iya. Ya selain itu modeling juga ada kegiatan lainnya di Surabaya. Iya. Nah, memilih DJ ini apa emang passionnya, dreamnya, atau tuntutan atau seperti apa sih? Iya. Emang dari dulu suka yang namanya musik. Iya. Terus memang penasaran sama yang namanya dunia per-DJ-an. Iya. Terus nyoba-nyoba, kok seru nih. Jadi hobi dan bisa menghasilkan uang sekalian gitu. Oh begitu. Nah, penasaran. DJ ini kan masuk kategori kelompok musik ya. Tapi kalau pemain musik, anak band, penyanyi biasanya disebut dengan musisi. Nah kalau profesi DJ sendiri, kok disebutin DJ gitu? Jadi mungkin Delisia bisa menjelaskan sedikit. Justru Ya. nama DJ-nya itu udah jadi profesi kan, karena Iya, betul. DJ itu kan artinya disc jockey. Iya. Lebih ke apa ya? Remixer dari pemain ininya aja gitu, namanya DJ. Yang meremix lagu itu namanya DJ. Namanya DJ. Gitu. Jadi Nah, udah namanya DJ itu ya udah ininya gitu, udah nama apa gitunya. udah profesi. Ya udah nama profesinya. Udah profesi. Gitu. Nah, melihat ini kan sempat tampil di Kendari atau tidak? Atau langsung di Kolaka Utara? Sebelumnya udah pernah di Udah Kendari. sering, Ya, udah sering. Udah lima kali inilah ke Kendari berarti. Iya. Nah, dari Surabaya, Kendari, Kolaka Utara. Kalau di Kolaka kan belum sempat nih di tempat kita podcast ini kan namanya Kabupaten Kolaka, kan belum sempat. Bisa ndak Delisia menjelaskan bagaimana euforia, apa sih bedanya gitu penerimaan musik DJ sendiri itu di Surabaya, di Kendari, kemudian di Kolaka Utara. Kan bisa ketahuan pada saat Delisia tampil. Antusiasnya itu biasanya kita lihat dari genre lagunya. Genre lagunya. Genre lagunya, karena di perdijian ini ada beberapa genre lagu, Iya, genre iya, musiknya. iya. Kayak apa ya? Ada beberapa jenis musik. Jenis musik, betul. Jenis musiknya itu namanya genre lagunya itu. Jadi ada beberapa perbedaan di setiap daerah. Kadang ada yang kayak umpamanya di Kolaka ini, oh bisa nih masuk musik namanya musik breakbeat. Iya. Nah, tapi ada di beberapa tempat kayak di Kendari yang notabene klub, Iya. dia nggak mau breakbeat karena breakbeat sudah image-nya kayak
ada yang menyebut kampungan Iya. ataupun terlalu berisik. Iya. Jadi ya perbedaannya kalau dari setiap kota atau setiap venue dilihat dari genre musiknya sih. Iya. Gitu. Delisia. Kalau kurang lebih dari antusias pengunjung ataupun dari penontonnya Iya. itu ya pinter-pinternya dari ini DJ-nya aja gimana bisa memfloring Iya. tamu supaya bisa joget ataupun Iya, bisa iya, menikmati iya, itu. iya. Kalau enggak kan kayaknya berarti nih kurang nih musiknya, jadi Oh, gitu. beban kan. Iya. Gitu sih biasanya. Kadang kan DJ tuh enak ya cuman muter lagu ini ke ini. Betul. Tapi sebenarnya ya mikir loh kita, maksudnya kalau kayak nggak kena itu kan jadi kayak kurang nih, berarti musiknya ini nih, berarti aku mainnya kurang gini kurang gitu nih. Jadi sempet ini sih bisa buat beban kita kalau Iya. pas main gitu. Beban pada saat main. Tantangannya berarti di situ. Iya. Nah, selain itu, tantangan yang sering Delisia dapatkan selama dari 2014 menggeluti profesi DJ ini. Tantangan apa saja selain yang tadi? Kayaknya itu aja sih. Itu aja. Tantangan. Kan gini nih. Dari 2014 sebelum penasaran nih, kan tadi singkat sekali nih kenalannya. Dari 2014 sebelum 2014 itu Delisia profesinya apa sih? Dulu sempat modeling. Dulu modeling. Modeling catwalk, foto gitu. Terus sempat coba-coba DJ. Ya udah, terus lebih memfokuskan ke DJ-nya ketimbang Iya. ke model gitu. Nah, minta maaf nih Delisia. DJ ini kan cenderung orang melihatnya bahwa dia dunia malam gitu kan. Keluarga pada saat itu gimana? Pada saat Delisia memutuskan untuk fokus ke DJ, profesi ke DJ gitu. Alhamdulillah mamaku orangnya demokratis Demokratis jadi ya. terserah, pokok kamu seneng, Iya. pokok ya tahu batasan Iya, gitu betul. aja sih kalau orang tua. Iya. Kalau sekolahnya sendiri memang full di Surabaya ya? Di Surabaya memang Surabaya. aslinya di SMA. Aslinya di Surabaya. Oh, jadi memang pada saat sekolah memang sudah senang dengan dunia. Enggak sih, belum. Justru zaman SMA masih apa namanya, itu kayak masih fokus sekolah. Iya. Setelah SMA sempat kuliah, Iya. tapi putus Iya. setelah semester 4 karena udah tahu enaknya cari duit. Iya, betul. Ya udah, terus habis itu fokus ke modeling itu dulu. Sempet hijrah ke Jakarta. Hijrah ke Jakarta. Terus udah putus deh. Nggak sempat lulus kuliahnya. Oh, sempat kuliah. Sempat kuliah 4 semester. Terus menggelutin dunia itu Modeling pertamanya. Terus coba-coba di dunia musik, Iya. yaitu DJ. Kan tidak langsung tuh dari modeling langsung ke DJ, itu ceritanya gimana sih? Justru langsung. Oh, gitu? Justru langsung dari modeling ke DJ, karena kan waktu itu kan memang sudah dunia entertain. Iya. Ya kan, model kan memang udah dunia entertain, jadi kayaknya DJ sama modeling itu kurang lebih kan hampir ini. Berarti hampir deket. DJ semua orang bisa ya, kan ada bakat dan minat tuh. Biasanya kalau nyanyi itu Ada kan tekniknya. seharusnya kan bakat. Biar orang dengar juga enak, nyaman gitu kan, berarti bakatnya 80%. Niatnya ya minatnya walaupun 20% gitu. Berarti memang ada gen nyanyi dalam tubuhnya itu. Nah, segampang itukah di DJ? Maksudnya kok bisa langsung? Dibilang gampang ya masing-masing, balik lagi ke orangnya. Karena semua profesi juga butuh teknik. Butuh ya teknik, kan? betul. Butuh basic untuk Betul. gimana cara terjun ke dunia tersebut. Betul. Kalau DJ, kalau kita melihat yang sekarang, Iya. memang kan sekarang banyak alat-alat yang lebih modern, yang Iya. lebih mudah. Iya. Jadi kita itu dipermudah sama alat. Jadi makanya kenapa sekarang banyak banget Iya. keluar DJ baru. Betul. yang sebenarnya cuman bisa main aja, yang bisa langsung perform. Karena Betul. apa? Karena alatnya sudah dipermudah gimana caranya mixing lagu antara yang satu dengan yang satu Yang gitu satunya, kan. ya, betul. Jadi sekarang itu nggak kayak dulu. Kalau waktu aku dulu belajar,
memang udah harus tahu basic dan teknik itu gitu. Enggak yang kita sekarang kan ada alat yang memang aku bilang permudah Iya, tadi, permudah. karena banyak apa namanya ya alatnya udah modern, kita cuma lihat persenan aja udah bisa di apa samain aja udah bisa mixing gitu. Sedangkan dulu kita nggak lihat itu, kita harus running, kita harus tahu tekniknya gimana caranya supaya lagu ini pas gitu. Kalau sekarang tinggal samain aja BPM-nya udah bisa mixing gitu. Bedanya itu sih. Bedanya itu sekarang. saja. Nah, hadir di Sultra. Ini kan tadi di awal saya bilang dari Surabaya jauh-jauh terus ke Kolaka, lanjut ke Kolaka Utara. Kehadirannya di Sultra ini apa sih? Apa ada event apa gitu? Ya, aku sebelumnya di apa namanya? Sebelumnya memang pernah di Kendari kan. Memang kan aku ambil job untuk event-event aja. Tahun berapa tuh sebelumnya itu? Sebelumnya 2015 ke Kendari. Iya, sebelumnya. Berarti Kendari ini udah familiar. Kalau Kolaka Utara belum ya kali baru kali ini. Baru yang apa namanya masuk daerah-daerah Kendari itu baru ini. Sebelumnya pernah di Bone, tapi Di Bone. Sulawesi Tenggara ya itu ya. Itu kalau Kolakanya baru ini, makanya. Iya, di Kendari kan klub banyak gitu ya. Jadi aku memang khusus untuk ambil job event aja, jadi sekali aja, nggak yang residen atau yang reguler gitu. Jadi memang kesini, memang aku event ada acara sebelumnya di Kolaka acara musik festival. Jadi band musik festival yang diselenggarakan di Kolut itu. Yang undang siapa sih? Yang undang ke Kendari terus yang bawa ke Kolaka Utara? Yang bisa bawa, dikenalin juga dong yang bawa. Yang bawa si Elmika Entertainment. Ya, sekali lagi thank you buat Elmika Entertainment yang udah ngundang aku ke sini. Semoga bisa terus bekerja sama. Iya, betul. Elmika Entertainment saya sih Bang Stanley-nya yang saya kenal akrab sama beliau, pernah kita podcast juga di episode keberapa nggak tahu. Intinya beliau menurut saya adalah merupakan sosok yang gimana ya, keren ya, karena bisa memadukan apa ya musik dengan kearifan lokal gitu. Jadi salutnya saya di situ gitu. Biasa kan banyak pemusik apalagi manajemen musik yang memang fokusnya hanya musik saja, bagaimana dapat cuan. Tapi Bang Stanley dan kawan-kawan ini memikirkan sampai di situ, bagaimana memadukan antara musik dengan kearifan lokal. Ini menurut saya salut, dan ternyata menghadirkan sosok wanita cantik juga ternyata hari ini. Oke. Pesan buat masyarakat Sulawesi Tenggara pada umumnya untuk bagaimana terutama pemudanya yang istilahnya untuk saat ini kan kita tahu nih dunia digitalisasi, jadi hampir semua berapa persen tuh anak muda yang ya sehari-harinya hanya geluti handphone saja, main game dan lain sebagainya. Menurut Delicia sebagai seorang yang cantik dan muda, lantas sudah bisa berpenghasilan yang fantastis gitu. Alhamdulillah. Ini seperti apa sih sosok anak muda yang menurut Delicia yang diidam-idamkan? Yang pertama tetap menghargai, menghargai kebudayaan kita sendiri. Maksudnya entah itu musik, entah itu banyak ya. Kita ini sebagai anak muda, kita kan sebagai penerus bangsa nih. Yang pasti kita harus menghargai itu dulu. Terus yang kedua gimana bisa mengembangkan. Ya banyak lah, mengembangkan itu dari bidang hobi ataupun dari manapun itu bisa. Ya kayak aku gini kan kayak kemana itu kan jadi bisa belajar. Oh, setiap daerah itu berbeda-beda. Oh, setiap tempat itu bisa membuat aku jadi buat pengalaman gitu loh. Jadi menurut aku anak muda sekarang harus pintar-pintar mengeksplor diri sendiri. Pokoknya tetap jadi diri sendiri, dan yang pasti tetap menghargai kearifan lokal itu tadi. Iya, keren. Gitu. Delicia. Dari Surabaya berapa orang? Sendiri? Sendiri. Berani ya?
Ya sudah biasa Pak. Gitu ya. Sudah biasa dari dulu. Apalagi kalau venue-nya udah kenal ataupun sudah tahu, biasanya ya pergi-pergi sendiri. Tapi jarang emang- sih kalau bawa asisten. Gitu ya. Tapi ke Elmika ini emang udah sering ya. Almika udah sering, kan Udah kenal sering. sama Stanley-nya, jadi pasti Gitu. aman. 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 Muka-mukanya aman ya. Aman. Rencana balik kapan ke Surabaya? Apa udah mau tinggal di Kendari ini? Jangan dong, ngurus KTP dong. Ngurus KTP sini nanti kita. Rencananya kan LBK akan ada event apa sih? Fest Ultra ya? Sultra Fest. Musik. Halo Leo. Apa? Sultra Musik Festival. Sultra Musik Musik Festival. Nah, Delicia diundang lagi nih kira-kira nih. Insya Allah, kita tunggu callingannya aja. Pak. Ngarep. Ngarep loh, ngarep. Semoga bisa ketemu lagi lah. Semoga insya bisa Allah. ketemu lagi. Oke, Delicia, salam buat keluarga di Surabaya. Terima Jangan pernah berhenti untuk berkarya. Iya pasti. Kolaka kan belum pernah tampil ya. Iya. Baru Kendari, Kolaka Utara, ditunggu tampilannya di Kolaka. Elmika sesekali dibawa ke Kolaka. Delisianya, masa lewati Kolaka? Iya. Oke, terakhir ada yang mau disampaikan untuk warga Kampung Anggrek atau cukup yang tadi? Udah cukup. Semoga bisa ketemu lagi. Amin. Gitu. Sip, kita diberi sehat oleh Sang Pencipta. Amin. Amin. Delicia, thank you. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Oke, saya beserta Delicia mohon pamit dari lantai 2 Hotel Sultan Raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Delicia. Hey, check this out. Though. I gave you 10 a week ago.